Oke, kali ini kita akan membahas persamaan garis di ruang. Tapi sebelumnya kita akan review dulu bagaimana kita dulu membuat persamaan garis di bidang. Nah, misalkan kita punya garis nih yang melalui titik x0, y0. Oke, x0, y0. Nah, untuk mendapatkan persamaan garisnya, ketika kita mengambil sembarang titik x, y, maka dari kedua titik ini kita bisa membuat gradiennya, yaitu selisih y dibagi dengan selisih x. Ya, y kurang y0 dibagi x kurang x0. Dan ini bisa kita tulis ulang menjadi y kurang y0 sama dengan m x kurang x0. Nah, berarti dari apa yang kita lihat di sini, untuk membuat persamaan garis, kita perlu satu titik di garis, dan yang kedua adalah gradiennya. Nah, kalau ada dua informasi ini, maka kita bisa membuat persamaan garis dengan cara seperti ini. Nah, untuk garis di ruang, mirip juga. Sekarang kita ada di ruang XYZ. XYZ. Kemudian kita punya sebuah garis yang melalui suatu titik. Ada titik P, kemudian kita punya garis yang melewatinya. Misalkan gini. Ini suatu titik yang spesifik, x0, y0, z0. Ya. Nah, kalau tadi untuk persamaan garis di bidang, kita perlu dua informasi, satu buah titik dan gradien. Untuk persamaan garis di bidang, di ruang, kita perlu satu buah titik dan vektor arah. Kalau kita ambil sembarang titik, generik, x, y, z, okay, dan misalkan kita tahu arah garisnya itu ke sini, searah vektor v, okay, maka yang kita lihat adalah vektor yang berpangkal di titik P dan berujung di titik Q, si PQ ini, dia haruslah merupakan kelipatan dari vektor V ini. Berarti kita tulis PQ ini adalah kelipatan suatu T dikali V. Oke. Nah, misalkan si V-nya diketahui sama dengan vektor ABC ini. Ya. Maka kalau kita tuliskan apa vektor PQ? PQ vektor yang berpangkal di x0, y0, z0 dan berujung di x, y, z. Jadi ini vektor x kurang x0, y kurang y0, z kurang z0. Sama dengan t dikali vektor v. Vektor v misalkan diketahui komponennya a, b, c. Nah, sekarang kita bandingkan komponen pertama dengan komponen pertama, komponen kedua dengan komponen kedua, komponen ketiga sama dengan komponen yang ketiga. Kalau kita tuliskan, kita dapatkan x dikurang x0 sama dengan AT, y kurang y0 sama dengan BT, dan z kurang z0 sama dengan CT. Atau bisa juga kita tulis ulang sebagai x sama dengan x0 ditambah AT. Y sama dengan Y0 ditambah BT. Z sama dengan Z0 ditambah CT. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan parametrik dari garis.
Nah, kita juga bisa tuliskan persamaan garisnya dengan cara yang lain. Kita semuanya selesaikan ini dalam T. Jadi, pada ruas yang kanan ini, kita menginginkan T berdiri sendiri. Jadi, kalau ini misalkan agar T-nya berdiri sendiri, kita bagi kedua ruas dengan A. Jadi, T sama dengan X kurang X0 dibagi A. Okay. X dikurang X0 dibagi A. Itu sama dengan T. Tapi kalau kita gunakan persamaan yang kedua, T itu juga sama dengan Y kurang Y0 dibagi dengan B. Dan juga sama dengan Z kurang Z0 dibagi dengan C. Dan ini disebut sebagai persamaan simetrik dari garis. Oke. Kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis parametrik dan simetrik dari garis yang melalui misalkan titik min 1, 2, 3 dan 0, min 1, 4. Ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, bayangkan Anda punya dua buah titik. Katakanlah ini titik B, ini titik Q, atau titik A, titik B. Ya. Oke, gambarnya tidak harus sesuai persis koordinatnya min 1, 2, 3 dan 0, min 1, 4. Ini hanya menolong kita untuk membayangkan secara mental. Jadi kita punya titik A dan B. Oke. Nah, dari dua titik AB ini, kita punya arah garis. Ini adalah arah garis. Oke. Nah, sekarang gimana? Sekarang kita ambil sembarang titik X, Y, Z pada garis. Oke. Nah, sekarang titik yang pangkalnya di A dan ujungnya di X, Y, Z apa? Ini A-nya titik min 1, 2, 3. Katakanlah ini kita sebut sebagai C. Ya. Jadi kita dapatkan AC itu dia kelipatannya dari AB. Ya. AC-nya adalah X tambah 1, Y kurang 2, Z kurang 3. Oke. Kemudian si AB-nya bisa kita ambil AB-nya vektor yang berpangkal di A dan berujung di B. B-nya 0, min 1, 4. Berarti vektor AB-nya adalah 0 kurang min 1 plus 1, min 1 kurang 2, min 3, 4 kurang 3, 1. Nah, sekarang kita bandingkan X tambah 1 sama dengan, oke, ini kalikan dulu ya, T kali min 3, min 3T, T kali 1, T. Berarti komponen pertama harus sama dengan komponen pertama. Di persamaan parametriknya, X sama dengan T kurang 1. Y kurang 2 sama dengan min 3T. Nanti min 2-nya dipindahkan ke kanan, jadinya 2 dikurang 3T. Z sama dengan 3 ditambah T. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian persamaan simetriknya gimana?
kita selesaikan dalam T. Jadi ya mungkin bisa melihat dari hubungan ini dan ini. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan T, berarti apa? T itu sama dengan X tambah 1 dibagi 1. Kemudian T juga bisa kita dapatkan dengan cara membagi Y-2 dengan min 3. Dan juga bisa kita dapatkan dengan cara Z kurang 3. Oke, kalau mau per 1. Oke. Nah, ini sudah selesai persamaan parametrik dan persamaan simetrisnya. Ya. Nah, perlu diingat bahwa persamaan garis itu tidak tunggal. Ya. Jadi contohnya misalkan kalau kita mengambil titik yang lain di sepanjang garis ini, katakanlah titik misalkan 1, min 2, 5. Ya. Ada titik lain, mungkin posisinya nggak persis di sini. Ini bisa dicek bahwa 1, kemudian min 4, 5. Nah, ini titik di garis juga. Ya. Nah, kalau kita mempergunakannya dengan menggunakan AC, dia itu kelipatan dari AD, maka kita dapatkan X tambah 1, Y min 2, Z min 3 sama dengan S kali AD. 1 kurang min 1, 2, min 4 kurang 2, min 6, 5 kurang 3, 2. Jadi dapatnya X sama dengan 2S min 1, Y sama dengan 2 kurang 6S, Z sama dengan 3 ditambah 2S. Ya. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya ini dua garis yang berbeda dengan garis yang ini. Nah, akan tetapi sebetulnya mereka keduanya adalah garis yang sama. Taunya dari mana? Taunya adalah bahwa kalau kita lihat angka yang tidak mengandung variabel, ya, min 1, 2, 3, min 1, 2, 3, ini juga ada min 1, 2, 3. Oke. Jadi, si garis yang ini dan garis yang ini, keduanya lewat min 1, 2, 3. Kemudian, arahnya mana? Nah, ingat, kalau kita bekerja dengan persamaan garis di bidang, si gradiennya itu bisa kita lihat dari koefisien X. Nah, untuk persamaan garis di ruang, mirip-mirip juga. Tapi ingat, peranan gradien digantikan dengan peranan vektor arah. Nah, si vektor arahnya bisa kita baca lewat koefisien dari T. Koefisien T di sini adalah 1, kemudian koefisien di sini negatif 3, koefisien di sini 1. Ya. Ini garis yang melalui titik min 1, 2, 3 yang arahnya searah dengan vektor 1, min 3, 1. Nah, bagaimana kalau di sini arahnya apa? 2, min 6, 2. Arahnya 2, min 6, 2. Nah, karena vektor yang ini itu adalah 2 kalinya vektor ini, lihat, kalau ini dikali 2, kita akan dapatkan yang itu. Artinya apa? Artinya, arah ini dan arah ini sama. Nah, karena hanya ada satu garis yang arahnya sama dan melalui suatu titik yang spesifik, maka persamaan kedua garis ini sebetulnya persamaan garis yang sama, meskipun keduanya tampak berbeda. Ya. Oke.
Nah, kalau tadi pada persamaan parametrik, si arahnya bisa kita kenali dari koefisien parameternya. Dalam persamaan simetrik, si arahnya bisa dilihat dari sini. Ya. Dari bilangan yang ada di penyebut. Ini adalah vektor arahnya. Jadi nanti, kalau ada dua persamaan parametrik dari satu garis, kelihatannya bisa beda juga, akan tetapi nanti bisa dikenali. Kalau arahnya sama dan dia melewati suatu titik tertentu, maka sebenarnya kedua garis tersebut merupakan garis yang sama. Oke, demikian video singkat tentang materi persamaan garis di ruang.